Ya, balik lagi di Inside Cam bareng gue Eri Kurniawan, dan kali ini gue mau ngejelasin tentang beberapa memori SD card ya, kamera yang sering gue pakai baik itu di video Inside Cam ataupun di Instagram pribadi gue ataupun di video-video pribadi gue ya. Ya pokoknya yang sering gue pakai dalam keseharian gue gitu. Dan di sini gue memakai memori nggak terlalu banyak ya. Yang penting cukup aja gitu. Di tangan gue ini udah ada 3 memori yang biasa gue pakai dengan kegunaannya masing-masing. Kalian mau tahu? Langsung aja kita mulai pembahasannya yuk. Nah, sebelumnya gue mau ngebahas dulu kenapa kita harus memilih memori yang pas buat kamera kesayangan kita gitu. Memori yang pas itu ya menurut gue wajib ya. Pasnya ini dalam hal apa? Misalnya ya tergantung dari kalian juga gitu. Pakai kameranya itu buat foto ataupun buat video. Ya jelas kapasitas memorinya juga harus berbeda dan kelas-kelasnya juga berbeda untuk foto dan juga video. Dan dari video pun itu banyak levelnya gitu. Baik yang itu video 4K, video 8K, bahkan sekarang ada yang 8K ya. Kalau Full HD sih masih bisa lah ya pakai yang memori-memori yang biasa gitu. Kalau kalian pernah beli kamera baru di toko kan pasti kalian ini ya dapat bonus gitu ya, ada bonus-bonus tas kamera dan juga memori SD card gitu, biasanya yang 8 GB dan atau 16 GB ya, yang nggak terlalu banyak lah, namanya juga bonus ya kan. Paling yang standar aja gitu merek-mereknya kayak Vigen dan juga SanDisk. Nah, dari kalian juga ada yang banyak bertanya tentang memory card. Bang, memori yang bagus itu yang kayak gimana sih? Jelas kalau memory card itu menurut gue yang bagus yang kapasitasnya besar, yang kelasnya juga tinggi ya, terus yang pembacaannya juga tinggi, misalnya kayak 90 MB per second kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau gua untuk foto itu dan video itu dibedakan memorinya. Jadi kalau misalnya gua buat foto itu gue biasa pakai yang Extreme Pro yang 32 GB. Kenapa gue pakai ini? Karena ini 95 MB per second, ini cukup cepat ya dalam membaca datanya gitu. Terus kelasnya ini juga udah kelas 10, jadi udah paling tinggi juga. Ini UHS 1 tapi masih UHS 1 ya. Dan menurut gue 32 GB ini cukup lumayan ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar, jadi ada di tengah-tengah. Jadi ya gue sendiri pas nyoba buat foto-foto gitu nggak pernah kehabisan gitu, masih ada space lah kalau make yang 32 GB ya. Ini menurut gua cocok sih buat kalian yang pakai kamera buat foto-foto aja, dan juga kalau kalian pakai memori ini bisa buat video tentunya yang Full HD 60 fps ya. Nah, terus memori yang kedua ini gue pakai yang kayak adapter kayak gini, yang ada micro SD-nya juga di dalamnya. Ini dalamnya itu pakai yang SanDisk Extreme Pro 64 GB. Nah, kenapa gua pakai memori ini gitu? Jadi ini juga kadang butuh buat kalian yang punya drone ataupun punya kamera-kamera compact, misalnya kayak DJI Osmo ataupun GoPro kayak gitu-gitu ya. Ini menurut gue juga penting ya, karena micro SD-nya bisa dipakai. Dan 64 GB ini gue pilih karena biar bisa foto dan juga bisa bikin video 4K. Kalian yang belum tahu, kalau video 4K itu menurut gue minimal ya pakai yang 64 GB. Karena kebanyakan kamera sekarang itu banyak yang kalau kalian mau ngambil gambar 4K itu minimal ya 64 GB gitu, baru bisa ngambil 4K. Kalau bukan 4K, kalau bukan 64 GB dia kadang nggak mau ngambil 4K gitu. Nah, terus yang terakhir gue pakai Sony. Ini bukan SanDisk lagi, tapi Sony 64 GB lagi. Ini pembacaan datanya juga 94 MB per second, dan ini harganya ya lumayan ya kalau kalian cek di toko-toko. Ini gue sering pakai buat video-video kayak Inside Cam kayak gitu-gitu ya. Kalau buat bikin video review, video traveling, ini gue sering pakai. Dan 64 GB juga yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil kalau buat video gitu, dari tengah-tengah. Kalau kalian mau lebih puas lagi ya pakai yang 128 GB. Oke, jadi menurut gue penting banget kalian pilih memori yang pas buat keperluan kalian. Ya misalnya kalau kalian pakai kamera itu buat ngambil video tapi beli memorinya yang 8 GB kelas 2 ataupun kelas 1 yang 10 MB per second pembacaannya, yaitu nanti pasti bakal error gitu.
seiring pemakaian ya. Bakal cepet error, cepet rusak ya. Ya di situ makanya kita harus pilih memori yang tepat untuk kegunaan. Kalau untuk merek-mereknya ya itu menurut gue sama aja sih, tergantung dari pemakaian kalian juga gitu, ataupun penyimpanannya kalian. Ya mungkin ada yang sembarangan keinjek gitu, misalnya naruhnya kalian sembarangan, memorinya ya tetap aja walaupun semahal apapun tetap rusak juga gitu. Jadi pinter-pinter kaliannya aja nyimpen si memorinya ini gitu. Oke gitu, paham ya? Mungkin ya segitu aja kali ya video kita kali ini, pembahasan tentang memori SD card yang biasa gua gunakan selama ini. Dan jangan lupa di subscribe video ini, terus di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu tentang memory card. Ya sedikit banyak gue pasti bakal bantu jawab ya. Dan follow juga Instagram kita di insidecam.id. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.